Setelah kejadian bangkrutnya Silicon Valley Bank di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, banyak yang berspekulasi justru ini akan menguntungkan industri kripto. Tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah perbankan masih jadi andalan? Atau era baru bersama kripto akan menjadi kebanggaan? Mari kita diskusikan, apa kata para ahli yang berpengalaman? Dan bersama-sama, mari kita teliti apa yang terbaik untuk masa depan nanti. Halo Nobi, selamat datang kembali di Pondasi, podcast Nobi, edukasi dan investasi. Bersama saya Fauzan, dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang kalian tunggu-tunggu juga pastinya. Masih dari internal Nobi, dan kali ini kita kedatangan Pamela Jaikishin. Selamat datang Pamela, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar ya? Baik, Fauzan, thank you. Sekarang ini lagi ngurus apa di Nobi? Oke, di Nobi itu saya as the VP of Commercial, handling commercial business-nya mereka dan juga customer success, yang dimana kalau misalnya ada yang chat di aplikasi kita itu all will come to me gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai VP of Commercial ini job desk itu apa aja sih? Oke, saya handling beberapa private clients RM gitu ya, yang dimana mereka handling banyak nasabah-nasabah penting untuk mengelola portofolionya mereka. Karena we realize bahwa some segment itu mereka nggak punya waktu ya untuk mengelola portonya masing-masing. Okay. So that's what we are here for lah. Basically membantu mereka. Untuk mengelola aset investasi mereka. Yes. Tadi Pamela sempat sebut nasabah, itu udah kayak bank ya. Jadi sebenarnya kenapa sih? Kenapa disebut nasabah? Apa emang punya pengalaman di banking? Oke, mungkin saya sharing sedikit ya. Sebelum di Nobi ini, I was in a bank. I was working for a bank kira-kira 10 tahunan. Wow. Bank asing, work for DBS, UOB, dan HSBC. Oke, DBS, UOB, bahkan sampai HSBC. Oke, cukup lama ya 10 tahun. Ya. Itu ada pesan-kesan tertentu nggak sama 10 tahun kerja di bank tuh? Ya, dunianya bank menurut saya dunia yang stabil ya. Secara kerjaan tuh ya banks have been there gitu ya. Dan kedepannya I think will always be there. Cuma ya kalau kita melihat secara putting all your eggs in one basket, mungkin menurut saya sekarang kan banyak alternatif investasi lainnya ya. Ya betul. Sehingga kita sebagai masyarakat ya lebih baik sih bijak-bijak gitu. Oke. Ya memang sih itu sebuah jenjang karir ya kalau di bank ya. Banyak orang yang mau mulai karirnya dari dunia banking. Ya. Tapi kalau dari Pamela sendiri dari bank nyebrang ke Nobi nih, ke aplikasi investasi kripto. Nah itu kenapa tuh kalau boleh tahu? Oke, saya sendiri sebenarnya udah menjadi investor itu sejak tahun 2017. Jadi saya udah terjun ke kripto tuh dari 2017, bahkan pada saat saya masih bekerja di bank. Cuma pada saat itu ya mungkin nggak terlalu aktif memonitor market karena saya juga sibuk di kantor. Gitu. Tapi saya melihat bahwa di kripto sendiri tuh banyak opportunity-nya, banyak peluangnya, dan potential to make money-nya juga banyak. Dan dengan fitur blockchain yang di-offer itu menurut saya satu fitur yang cukup canggih ya, karena jika kita mau mengirim uang ke luar negeri menggunakan blockchain itu jauh lebih cepat dibanding kita menggunakan bank. Ya, cost-wise juga jauh lebih murah. Sebagai alternatif untuk bertransaksi gitu ya. Yes. Walaupun transaksinya bukan untuk pembelian dan segala macamnya, tapi lebih berbeda lah gitu ya. Transfer mungkin dan segala macamnya. Oke, kita masuk ke topik diskusi kita hari ini, yang dimana kalau mungkin Pamela juga udah nonton ya di episode sebelumnya ada Pak Lawrence, dia menjelaskan tentang bagaimana sih tanggapannya mengenai banking di beberapa bulan lalu, yaitu Silicon Valley Bank. Nah, kalau menurut Pamela sendiri, ada nggak sih sebagai orang yang punya di background perbankan, sebenarnya kejadian itu kenapa gitu? Oke. Boleh nggak dijelasin? Ya. Menurut saya what happened with Silicon Valley itu bisa terjadi pada bank apapun ya. Karena kalau kita lihat itu penyebabnya sebenarnya karena suku bunganya naiknya cukup tinggi gitu. Betul. Ya kita lihat Amerika itu semenjak tahun 2007 suku bunga mereka tuh selalu rendah. Ya, selalu rendah, bahkan kita kalau taruh dolar di bank itu bunganya kecil banget, 0, sekian. Tapi semenjak tahun 2022, karena inflasi di negaranya tinggi, pemerintah terpaksa menaikkan yang namanya suku bunga, supaya memaksa orang-orangnya itu pada nabung. Kebijakan pemerintah itu ya? Betul.
Dan dia menaikkan suku bunganya itu sangat-sangat drastis, sehingga bank-bank ini pada kewalahan. Kenapa? Karena mereka masih memegang obligasi yang lama yang bunganya kecil, kuponnya kecil. Gitu. Di saat kuponnya kecil, tapi tenornya mesti nahan 10 tahun, orang mendingan naruh di deposito yang mungkin 6 bulan bisa dapat 5%. Yes. Nah, otomatis jadinya bonds yang tadi nggak laku. Nah, di saat bonds itu nggak laku, ya mau nggak mau kan jadinya banknya yang rugi. Betul. Gitu. Jadi bukan karena ketidakpercayaan mungkin ya, lebih ke arah ya ada alternatif lain. Betul. Yang lebih menguntungkan. Yang lebih menguntungkan. Jadi kenapa harus ambil obligasi yang 1-2%? Sebetulnya kalau aku lihat kemarin ya, banyak yang mengatakan bahwa karena kejadian Silicon Valley Bank dan juga beberapa bank lain ya, yang mereka mengarah ke bankruptcy, akhirnya orang itu memilih untuk dari bank, dari fiat, beralih ke investasi di kripto. Nah, menurut Pam sendiri, apakah itu hal yang memang layak terjadi? Kalau menurut saya pribadi, di saat orang menaruh dananya di bank itu yang dia cari adalah safe haven. Saya bisa menaruh dana saya dan saya bisa tidur tenang gitu ya. Nah, tapi dengan kejadian yang sekarang-sekarang ini terjadi, banyak bank yang kolaps gitu ya, berarti kan dananya itu bisa dibilang nggak safe haven. Nangkep ya? Nggak safe haven gitu. Di saat nggak safe haven ya jadinya orang mulai mencari alternatif investasi lainnya yang mungkin mengarahnya bisa ke Bitcoin ya atau ke Ethereum gitu sih Fauzan. Oke, ini aku juga pernah dapat satu artikel itu dari Ryan Salkis yang memang CEO Messari. Dia mengatakan ya di dalam artikel itu di sebuah quotes-nya dia aftermath dari kejadiannya Silicon Valley Bank tadi itu membuat orang itu lebih banyak yang pengen berinvestasi ke kripto. Nah, sebenarnya itu benar nggak sih? Dan kalau iya, alasannya apa? Oke, yang tadi saya bilang ya, di saat bank itu tidak memprovide security lagi, ya orang-orang akan mulai bermain ke aset yang mungkin lebih menguntungkan, sedikit beresiko gitu. Ya, dan kalau kita ngomong Bitcoin dan Ethereum, mungkin secara market cap itu mereka kan sudah besar juga gitu. Jadi technically kalau kita compare sama koin-koin gak jelas, nggak bisa juga di-compare. Karena mereka dibilang secara market cap itu besar. Nah, jadi orang yang beralih dari bank tadi, ya mungkin mereka akan masuk ke aset-aset ini. Aset-aset yang tergolong besar juga, secara market cap besar juga, dan bisa dibilang relatif aman. Gitu. Oke. Jadi walaupun ada sedikit risiko, tapi karena tadi ada ketidakpercayaan dengan bank, terus ada alternatif lain, pada akhirnya orang coba mulai beralih gitu ya. Bisa nggak sih kita ambil ke beberapa instrumen investasi yang mungkin risikonya sedikit lebih tinggi kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, tapi pada akhirnya itu menjadi safe haven mereka. Betul. Safe haven baru lah kita katakan. Ya, mengingat tahun depan juga kan ada yang namanya Bitcoin halving ya. Dan kalau kita lihat dari histori, setelah halving tuh biasanya pasti harga itu cukup bagus. Pamela megang berapa Bitcoin kok buat itu? Saya belum banyak, Mas Walter. Udah whole coiner belum? Sorry? Udah 1 koin belum? Hampir. Hampir, wah luar biasa teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dan kalau tadi Pamela bilang ini akan menjadi satu instrumen investasi yang favorit baru gitu ya. Dari bank mungkin akan beralih sedikit demi sedikit ke kripto. Tapi di satu sisi masih banyak orang-orang yang belum begitu teredukasi dengan aset kripto ini, dengan Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya. Nah, sebenarnya kan ini memiliki, kalau dari aku ya, itu memiliki kesamaan gitu. Dan sebenarnya gimana sih cara mengedukasi orang tadi, orang-orang yang memang belum tahu terlalu banyak lah tentang kripto? Ya, kalau menurut saya pribadi, kripto sendiri ini kan baru berjalan tuh dari 2009 ya, setelah krisisnya Lehman Brothers gitu. Ya, of course kita nggak akan bisa compare dengan instrumen investasi yang mungkin udah lebih mature seperti emas ya, atau S&P 500 atau LQ45. Ya memang ini baru 14 tahun. Ya masih makanya baik lah kalau masih dibilang. Betul. Makanya there are a lot of room for improvement juga ya, dan makanya marketnya juga bisa dibilang masih volatile. Karena masih banyak orang yang menggunakan kripto itu buat profit taking gitu ya. Beli di bawah, jual di atas. Nah, tapi kedepannya usage-nya kripto itu nggak hanya di situ aja. Karena banyak use case yang nantinya kedepannya tuh akan lebih terlihat jelas. Contohnya di El Salvador ya, ada satu negara yang sudah mengadopsi Bitcoin tuh secara besar-besaran. Dia tuh udah sampai mengeluarkan government bonds for Bitcoin ya, bahkan di sana Starbucks, McD itu udah bisa beli pakai Bitcoin.
Nah, itu udah major adoption. Yes. Negara lain menurut saya belum se-ekstrim dia gitu. Tapi saya lihat sih akan ada potensinya. Akan ada potensi untuk ke sana. Betul. Walaupun bukan sekarang. Karena decentralized. Yes. Balik lagi di saat kita menaruh uang kita di bank, itu kan fokusnya centralized. Centralized tuh ada yang mengelolanya gitu ya. Nah, kalau Bitcoin sendiri ini kan secara fungsi decentralized kan. Itu jadi tidak bisa dimanipulasi. Ya. Walaupun di saat ini kan ya kita tetap harus secara regulasi tetap patuh dan segala macamnya dengan pemerintah di tempat kita ada sekarang di Indonesia gitu ya. Kalau di El Salvador ya mungkin karena pemerintahnya juga pro ke arah sana. Believe dengan adanya Bitcoin dan semangat desentralisasi tadi. Itu buat para sobat decentralized yang ekstrim banget tuh biasanya pada semangatnya ke arah sana tuh. Oh, kita harus percaya desentralisasi dan segala macamnya. Tapi mungkin kalau dari aku sih selalu menekankan, ya ini kan masa transisi ya. Kita dari yang tadi Web 2 ke Web 3, dari semangat yang tadi sentralisasi. Coba beralih ke sentralisasi, apa yang bisa kita coba pahami dari sini itu ya, dari blockchain. Nah, kalau secara mekanisme blockchain tadi dan yang Pamela sampaikan, sebenarnya ada nggak sih satu atau dua cara untuk mendapatkan keuntungan dari kripto, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan lainnya? Saat ini kita bisa menggunakan beberapa fitur ya. Yang saya tahu common itu ada staking. Ya, staking itu kita menaruh aset kita untuk, jadi kita nih sebagai validator gitu ya untuk memvalidasi transaksi. Yes. Nah, itu kan kita menggunakan pool of funds-nya kita kan. Nah, makin banyak itu, makin banyak juga rewards yang kita peroleh. Betul. Dan jatuhnya kita bisa membagi reward itu ke user-usernya kita. Ya kan? Jadi anggap aja kayak naruh duit di bank, kemudian mendapatkan bunga deposito, di sini mendapatkan reward gitu. Jadi bukan bunga. Bahasanya kita bukan sebut bunga, tapi reward. Kalau deposito kan bunga ya. Betul. Cuman kalau di staking, di crypto atau blockchain ini namanya rewards gitu. Ya. Dari aset yang kita simpan. Yes. Cuma kalau di bank kan ada deposito itu ada pengunciannya, ada periode penguncian. Kalau di staking gimana? Staking juga banyak offer yang dikunci. Ya. Betul. Tapi, jadi bisa dikunci 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, cuma bagusnya di Nobi, apa ini yang spesial gitu ya. Nobi sendiri kita nggak ada lock gitu. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam earn programnya kita, itu dananya tidak di lock. Jadi kapan dia memerlukan liquidity gitu ya, dia perlu tarik atau apa, itu dia bisa melakukannya daily basis. Oke. Jadi staking melalui Nobi Earn, fleksibel, tanpa periode penguncian, rewards-nya itu sampai berapa? Rewards-nya itu kita providing ada yang sampai 7,5%. Ya, jadi itu bisa dilihat di aplikasi kita. Intinya different coin itu pasti bunganya berbeda, ya. Rewards-nya itu pasti berbeda. Dan yang enak itu yang buat nyaman tidak dikunci sih sebenarnya. Karena rata-rata jika kita menyimpan uang kita di bank itu pasti juga kita kalau mau dapat bunga yang oke harus di lock. Iya betul. Di saat kita menaruh di current account mungkin bunganya cuma 0,% gitu. Ya karena si penyedia penyimpan investasi ini juga nggak dapat keuntungan dari kalau langsung ditarik kan. Ya. Tapi bagus juga ya berarti dengan flexibility tanpa harus dikunci kita dapat 7,5% per tahun. Itu menurutku udah salah satu yang baik banget untuk investasi. Apalagi itu kan di luar dari margin trade-nya kan. Jadi ketika kita jual lagi harga jauh lebih tinggi, dapat keuntungan juga dari situ. Betul. Menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ya mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa Pamela ini adalah salah satu orang yang lagi sibuk-sibuknya di Nobi. Ya, saya lihat sendiri in daily basis dia meeting sana sini, beliau juga kesana kemari dan untuk mengerjakan sesuatu project yang gede banget. Nah, boleh nggak sih di-spill sedikit aja project yang lagi dikerjain saat ini? Oke, karena Nobi baru anniversary ya, kita juga baru luncurin produk baru kita. Kita sebutnya itu Nobi Premium. Nobi Premium. Ya. Ini sebenarnya kalau di perbankan udah menjadi produk yang normal gitu ya. Jadi banyak nasabah prioritas itu punya rekening prioritas. Nah, Nobi Premium fungsinya mirip gitu ya. Kita membantu nasabah-nasabah prioritas untuk mengelola portfolionya mereka. Ya, jadi kita berfungsi somehow sebagai asset management tapi untuk digital currency.
Oke, jadi kalau di bank di prioritas mengurus aset manajemen dalam bentuk fiat, Ya. kalau ini digital currency. Digital currency. Perbedaannya hanya itu ya. Betul. Sebetulnya dari bank itu kan banyak bla 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 prioritas, bla 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 wealth segala macam gitu kan. Kalau di Nobi namanya Nobi Premium. Premium. Oke. Spill sedikit dong kira-kira produknya apa aja sih dari Nobi Premium? Oke. Di Nobi Premium itu untuk masuk ke dalam Nobi Premium udah pasti kan dia mesti mengendapkan dana setara 500 juta gitu ya, tapi di Minimum. kripto. Minimum 500 Minimum juta. 500 juta tapi di kripto. 500 juta rupiah ya? Misalnya 2 BTC gitu ya. Oke. Nah, itu kan udah meet the kriteria. Hmm. Nah, kemudian dia bisa memilih dia mau ikut fixed yield atau dia mau ikut yield pro. Oke. Nah, fixed yield sendiri kita memberikan reward yang fix. Jadi misalnya untuk koin BTC gitu ya, kita offer di 2% atau 3% gitu. Nah, itu akan sesuai komitmen. Jadi di saat nanti fund-nya jatuh tempo, which is 6 bulan atau setahun, dia aakan mendapatkan 2-3%-nya tadi. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau di Yield Pro, kita memberikan minimum komitmen. Jadi misalnya minimum komitmennya kita 1% gitu ya. Mau fund-nya perform jelek, pokoknya ada minimum komitmennya. Nah, tapi maksimumnya sky is the limit. Sky's the limit. Jadi Ya. mau berapapun, Ya. mau ya ada yang punya 100 BTC mungkin langsung disimpan di sini 2% per tahun loh lumayan. Ya. Kapan lagi kan? 2% per tahun dari kripto yang kita Dan punya. bahkan bisa lebih, Fauzan. Oke. Ya, karena kalau kita ngomong dana itu dikelola dengan tim investment, pastinya kan tim investment memang tugasnya fokusnya ke situ gitu ya, sehingga mereka bisa sangat update dengan market dan aktif mengambil posisi gitu ya. Kan we work as a liquidity provider gitu ya. Nah, kalau misalnya kita aktif memanage fund tersebut, bahkan 5%, Oh, bisa 7% possible Oke, gitu. oke. Aku jadi mengerti sekarang perbedaannya Nobi dan Nobi Premium. Yes. Selain dari dana mengendapnya ada minimum, tapi ada room for negotiation juga di situ berarti ya. Yes. Jadi kita mau bunga berapa atau mau asset management produk seperti apa, ini negotiable Betul. dan bisa di customizable. Betul. Dan pastinya fokusnya kita pun lebih ke preserving client's wealth ya. Karena kalau kita ngambil posisi juga yang terlalu high risk dan akhirnya bisa merugikan modalnya, nah kita juga nggak mau gitu. Makanya ada minimum komitmennya tadi di Yield Pro tadi gitu ya, sehingga modalnya itu tidak akan berkurang karena ada minimumnya. Ya, jadi nggak perlu takut nanti risiko aset hilang Ya. karena market volatile dan segala macamnya itu lebih rendah risikonya. Ya. Oke, menarik. Oke, as a closing statement nih buat para teman-teman investor di luar sana, Pamela. Sebenarnya apa sih perbedaan nyimpen aset di bank dan di kripto? Oke. Mungkin kalau di bank itu saat ini karena kita kalau transaksi apa-apa gitu ya kan bisa menggunakan m-banking ya, mau bayar makanan ya atau mau beli minuman bisa pakai QR code. Nah, di kripto saat ini itu belum common practice. Betul, Ya, belum common practice. Nah, tapi apakah ada potensi untuk kedepannya? Saya melihat ada gitu ya, karena untuk dalam negeri QR code is doing fine. Oke. Tapi kalau kita ngomong sending money to US atau ke negara lain yang di luar Indonesia, nah ini biayanya sangat mahal. Banks are charging kira-kira mungkin sekitar $35. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kripto, itu saya udah pernah tes sendiri ke Amerika gitu ya. Nitip oleh-oleh dari saudara, kalau transfer lewat bank kan ditambah $35, mungkin harga oleh-olehnya cuma $30. Apalagi kalau transaksi Jadi besar kan? kemahalan di biaya transfernya. Nah, pakai kripto saya udah pernah tes gitu ya, itu kena biayanya cuma $3.000. So I think itu sangat-sangat murah. Itu kriptonya pakai apa waktu itu? Saya menggunakan XRP waktu itu. XRP. Yes. Oke, XRP juga udah ada di Nobi, guys. Oke, jadi sebetulnya perbedaan bank dan kripto kalau dari segi transaksi kan itu ya. Ya. Tapi kalau dari segi investasi? Investasi bank punya banyak instrumen ya, government bonds, Yes. mutual funds ya atau deposito. Nah, mungkin kalau di kripto kan saat ini kita masih menggunakan staking gitu ya. Nah, di Nobi kita udah banyak masuk ke DeFi juga. Betul. Di DeFi itu kita banyak menjadi liquidity provider sehingga secara resiko tuh minim juga lah. Nah, itu strategi-strategi sudah diimplementasi sama tim investmentnya kita. Jadi harusnya sih udah nggak perlu khawatir karena tim investment kita adalah expert untuk mengelola aset. Jadi untuk bisa dapat akses ke tim investment Betul. kita di Nobi ini sebetulnya bisa dengan join ke Nobi Premium. Yes. Mudahnya seperti itu.
Bagaimana nih cara join ke Nobi Premium? Mungkin bisa dikasih kisi-kisi ke teman-teman yang tertarik. Oke, bagi yang tertarik ya mungkin boleh komen ya atau DM. Nanti ada tim kami yang akan membantu untuk assist, langsung setup meeting gitu ya, langsung diskusi. Jadi approach-nya juga beda ya caranya. Yes. Nggak mau aplikasi nih, ini benar-benar langsung personal, Yes. face to face, mau minta apa, mau strategi investasi kayak apa, Ya. dia diskusi sama Yes. dengan expert di Nobi Premium. Ya. Oke, itu aja Pak Mera. Terima kasih atas hari ini ya, diskusinya sangat menarik sekali. Semoga teman-teman Nobis juga jadi terbuka matanya dan juga terbuka pikirannya untuk tetap berani melangkah investasi di kripto. Thank you. Thank you.